Oke teman-teman, ini dia calon kolam cacing sutra. Nah, ini memasuki tahap awal untuk persiapan pembuatan kolam cacing sutra. Ini saya buat 2 petak. Ini tanggulnya. Nah, ini kan saya buat agak dalam yang sebelah sana. Ini kolam cacing sutra saya yang sudah jadi. Ini saya sambungkan sini. Nanti akhirnya airnya ngalir dari sini. Nah, ini nanti ada pembuangan kecil. Langsung air dari atas sana masuk ke sini. Nah, terakhir pembuangannya di sana. Ini baru tahap pembuatan kolam awal. Ini nanti saya beri alas plastik. Kalau yang ini kan terpal. Ya, memanfaatkan terpal bekas yang sudah nggak kepake, dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra. Oke, bagaimana kelanjutannya untuk tahap-tahap persiapan pembuatan kolam cacing sutra? Oke, ikuti terus videonya. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Widi S. Empang. Nah, ini dia tahap budidaya cacing sutra. Oke, terima kasih. Ya, oke teman-teman, ini dia kolam budidaya cacing saya. Sudah selesai. Untuk sharing pengalaman untuk tahapan-tahapan pembuatan kolam cacing sutra. Untuk pengalaman saya di budidaya cacing sutra ini melalui proses atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan. Jadi tahapan yang pertama, kita siapkan dulu areal atau tempat untuk kita budidaya cacing sutra. Dan kemudian tahapan selanjutnya, setelah kolam cacing sutra udah digali, ini penggalian sekitar 25 cm. Kemudian kita beri alas. Ini yang saya gunakan plastik bekas. Ini plastik bekas kolam. Saya manfaatkan untuk alas budidaya cacing sutra. Kemudian setelah kita memasang alas ini, kita masukkan medianya, yaitu lumpur. Nah, ini sebenarnya masih berupa tanah, belum saya injek-injek. Nanti kalau udah siap, ini saya injek-injek sampai menjadi lumpur. Nah, biasanya teman-teman bertanya, media lumpurnya yang digunakan pengolahannya seperti apa? Nah, ini simpel teman-teman. Saya gunakan tanah yang sudah tercampur kompos, dan saya campur tanah sekitar. Jadi ini nggak menggunakan kotoran hewan, jadi memanfaatkan kompos.
Ini saya masukkan langsung setelah ini kan, setelah kita memasang plastik kolam ini, plastik bekas untuk alas, langsung kita masukkan tanah, media tanah, untuk kemudian kita olah menjadi lumpur. Nah, ini tanah ini enggak dalam, hanya sekitar 5-10 cm aja. Ini saya buat sekatan 2 petak. Nah, kenapa saya buat lumpur nggak dalam? Pengalaman saya, kita kan memanfaatkan limbah kolam di atas, itu limbah indukan lele. Nah, seperti ini juga dulu saya buat nggak dalam, ya sekitar 5 cm lah, sekitar 5 cm. Nah, sekarang udah naik menjadi sekitar 10 cm. Kenapa naik? Karena limbah dari induk tersebut, nah, membuat lumpur organik. Jadi limbah lele tersebut menjadikan tambahan lumpur untuk kolam cacing saya ini. Jadi lebih subur. Nah, tidak beda dengan ini nanti. Nah, setelah ini nanti jadi, ini sebenarnya udah jadi, tinggal kita injek-injek jadi lumpur aja lah, biar semakin kalis lah, lembut gitu. Nah, kemudian nanti setelah ini kalis, akan saya kocor dari air kolam di atas. Saya beri air dari kolam, istilahnya direndam dulu lah, direndam. Setelah direndam air kolam tersebut, kita tinggal tunggu hasilnya. Pasti langsung tumbuh calon-calon cacing sutra, atau ya anakan lah, dia masih kecil banget. Ini saya yakin cepat, karena apa? Kolam yang di atas ini udah jadi, teman-teman. Ini udah banyak cacing sutranya. Udah saya ambil untuk pakan larva ikan lele. Nah, ini otomatis ini nanti cepat, karena ini nanti setelah saya membuang air kolam induk tersebut, pastinya kan air masuk ke kolam yang baru ini, kolam budidaya cacing yang baru ini. Nah, untuk anakan cacing sutra tersebut positif, dia masuk ke kolam baru ini. Nah, untuk bibit awal. Nah, ini simpel, teman-teman. Untuk tahapan akhir, yaitu tadi, setelah lumpur atau tanah diolah, dibuat kalis, kita beri air dari kolam. Kita tunggu. Biasanya nggak lama, kalau udah di atas sini udah jadi cacing banyak, biasanya nggak lama, sekitar 2 minggu udah banyak ini nanti cacing udah berkembang di kolam baru ini. Ini saya buat 2 petak. Nah, pembuangan akhir air itu di sini, lewat sini, langsung ke bawah sana. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya tahapan-tahapan kita mengawali budidaya cacing sutra. Tahapan yang pertama, kita tentukan tempat atau arealnya,
Kemudian kita gali sesuai settingan kita sendiri. Kita gali sekitar 20 sampai 30 lah, 30 cm. Setelah kita gali, kita pasang alas. Kalau alas sih terserah, mau yang baru mau yang bekas, terpal plastik terserah. Setelah kita pasang alas untuk medianya nanti, kemudian kita masukkan tanah yang sudah kita siapkan, ya tentunya yang mengandung banyak kompos. Nah, ini kebetulan saya tidak memanfaatkan kotoran hewan atau kohi. Ini hanya tanah sama kompos. Setelah kita masukkan kompos atau tanah tersebut, barulah kita buat supaya menjadi lumpur. Ya tentunya dengan cara kita injek-injek manual. Setelah dirasa cukup kalis atau lembut lah, langsung kita kasih air untuk kemudian direndam di sini. Dan kebetulan saya memanfaatkan air kolam induk lele di atas. Dan kebetulan lagi di kolam yang pertama ini cacing sutranya udah banyak. Jadi ini nanti perkembangannya cepat. Untuk tahapan akhir ya direndam tersebut, tujuannya untuk mematangkan medianya, media lumpur yang baru ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk kita membahas tahapan budidaya cacing sutra sederhana seperti saya ini, rumahan, untuk kebutuhan sendiri ini teman-teman, untuk kebutuhan larva saya sendiri. Dan buat teman-teman, saya ingatkan kembali untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya, channel Widi S. Empang, channel yang membahas tentang budidaya ikan air tawar atau aquaculture dan semua yang berhubungan dengan ikan. Dan oke, salam sukses.